jemaat-Mu Tuhan, kami Korintus. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini, di hari terakhir di bulan Januari tahun 2021. Tidak terasa, tahun ini kita sudah akan melalui 1 bulan lagi. Kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan, pertolongan, penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan, kekuatan dan kesehatan Tuhan peliharakan hingga pada pagi hari ini. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Hambanya akan menahbiskan ibadah kita, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian, hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Haleluya, persembahan bala kerajaannya diletakkan siang malam di hadapan tatanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tatanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tatanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita habiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Kebaktian hari ini didasarkan dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Amin. Jemaat, dengarkanlah nas pembimbing kita yang terambil dari Matius pasal 13 ayat 13 dan 14. Ini menggenapi nubuatan Nabi Yesaya. Mereka mendengar tetapi tidak mengerti. Mereka memandang tapi tidak melihat, karena hati mereka keras dan telinga mereka tebal, dan mereka menutupi mata mereka serta tidur. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita bersama dengan gereja segala abad di segala tempat menyampaikan iman rasuli kita. Dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan dan mati dikuburkan. Dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan Ia datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita rindu lebih dalam lagi masuk hadirat Tuhan. Kita mau meninggikan Dia, kita mau menyembah Dia. Allah kita Allah yang hidup, Dialah kebenaran dalam hidup kita. Dialah pengharapan kita. Mari dengan sikap hati menyembah Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku
Selama ku hidup bagimu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami datang pada pagi hari ini Tuhan, dengan satu kerinduan. Kami rindu mempersembahkan hidup kami hanya bagi-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Mari jemaat Tuhan, sembah Dia Allah yang hidup. Dia Allah yang telah menganugerahkan keselamatan kepada kita. Dialah kebenaran dalam hidup kita. Terima kasih ya Tuhan, bahwa kami terus untuk dapat melihat dan memandang seluruh keajaiban yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan, dengan satu kerinduan yang dalam Tuhan. Kami rindu dengan hati yang lapar dan haus akan Engkau. Kami boleh menyembah Engkau ya Tuhan. Kami boleh berkata bahwa ini hidup kami ya Tuhan. Kami hidup karena Tuhan. Kalau kami hidup ini karena Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. selama ku Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah pujian penyembahan kami. Haleluya, haleluya. Shalom jemaat sekalian yang ada di rumah. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus yang kami sembah, kami datang kepadamu memuji Engkau karena kasih setia Tuhan sajalah kami masih boleh beribadah walaupun tantangan pandemi masih ada di tengah kami. Kami mohon supaya di dalam ibadah di rumah kami masing-masing diberkati oleh Tuhan. Lawatlah kami dengan firman Tuhan. Urapi kami, berikan kami kerendahan hati untuk bersama-sama
dengan seluruh jemaat merenungkan firman Tuhan. Karena itu berkatilah saat ini baik hamba-Mu yang menyampaikan, juga jemaat yang mendengar, semua sama-sama diurapi. Kami mengundang Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, mari kita membaca firman Tuhan dari Ulangan pasal 18 ayat 9 sampai dengan 22. Ulangan 18 ayat 9 sampai 22. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, atau seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh-roh peramal yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu, sebab bangsa-bangsa daerahnya yang akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau penenung. Tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan demikian. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Tetapi seperti kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku. Dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka di antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepada mereka. Orang yang tidak mendengar segala perintah-Ku akan yang diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungan jawaban. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimana kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi, kitab ini adalah kitab Ulangan, di mana berulang-ulang Musa menekankan lagi kepada bangsa Israel tentang bagaimana mereka harus setia kepada Tuhan dan tidak mengikuti kebiasaan bangsa-bangsa. Kenapa? Karena bangsa ini sudah dikhususkan oleh Tuhan. Ya, setiap kita memiliki barang yang khusus kan, berupa mobil antik, mungkin ada yang senang, souvenir, atau buku-buku yang khusus yang kita baca, atau barang-barang yang istimewa, kita rawat, kita bersihkan, kita simpan baik-baik, pokoknya yang khusus-khusus itu kita istimewakan ya. Apabila ada satu kerusakan, maka kita juga langsung barang itu sesuatu yang mengancam kerusakan dari barang yang khusus itu, kita akan mengusahakannya, memperbaiki, membersihkan, bahkan mengamankan terlebih dahulu. Nah, itulah juga bangsa yang dikhususkan bagi Tuhan ini. Di dalam perjanjian lama inilah umat Israel. Ditandai dengan dikhususkan dan dikuduskan, artinya dipisahkan. Mereka harus beda dari bangsa-bangsa di sekitar mereka. Kebiasaan mereka itu, karena mereka bangsa yang dikhususkan, mereka harus dirawat,
mereka harus dijaga, dibentengi. Itu sebabnya di antara mereka juga ada orang-orang khusus. Kalau kita melihat misalnya pasal ayat 18 ayat 1 sebelumnya, ada juga di antara mereka yang dikhususkan dari suku Lewi. Nah, kalau kita melihat suku Lewi ini juga dikhususkan untuk melayani di rumah Allah, melayani Allah, dan bahkan mereka itu dari sekian 12 suku bangsa Israel ini, suku inilah yang dipilih oleh Tuhan, sehingga mereka lah yang akan membawakan pelayanan, mengadakan korban bakaran. Bahkan mereka itu juga tidak mempunyai milik pusaka. Dikatakan milik pusakanya itu Tuhan sendiri. Dari mana mereka hidup? Mereka tidak boleh memikirkan bisnis atau usaha. Karena apa? Umatnya yang lain harus merawat suku Lewi. Nah, inilah orang yang dikhususkan. Jadi Alkitab ini juga ada mengajar orang-orang yang dikhususkan karena ada rencana Tuhan, yaitu untuk menjadi duta Allah. Supaya lewat bangsa yang dikhususkan itu mereka akan mengenal. Bangsa-bangsa akan tahu bahwa ada Allah yang hidup, ada Allah pencipta. Makanya mereka dikhususkan. Di antara mereka juga ada suku-suku khusus yang melayani. Bahkan ada nabi juga yang dikhususkan. Mengapa? Karena kita ini adalah, mereka itu adalah imamat yang kudus pilihan Allah. Sebetulnya itulah kita. Kita sebagai orang percaya, kita adalah mengemban amanat itu sendiri, yaitu untuk memperagakan keberadaan Allah. Nah, bagaimana orang yang dikhususkan menjadi duta Allah ini? Untuk apa? Mengapa dikhususkan? Nah, belajar dari bangsa Israel ini, sebagai umat pilihan, kita pun membutuhkan suara kenabian di tengah-tengah orang yang dikhususkan oleh Allah ini. Supaya apa? Supaya tidak menyimpang. Supaya juga suara Tuhan itu akan memberitahu rencana-rencana ke depan. Itu sebabnya mengapa di antara mereka kalau kita membaca ayat 14, ayat 15, seorang nabi di tengah-tengahmu di antara saudaramu sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu, dialah yang harus kamu dengarkan. Mengapa Israel perlu mengangkat seorang nabi? Nah, kalau kita mengingat di sini bagaimana Nabi Musa mengulang-ulang untuk hati-hati. Kenapa? Karena Israel ini adalah keras hati. Makanya perlu terus diperingatkan. Karena pengalaman mereka itu di padang gurun, pada waktu mereka jatuh bangun, dan umat ini sebelum sampai kepada tanah perjanjian banyak dididik Tuhan. Tapi mereka tegar tengkuk bangsa ini dan keras hati. Makanya Musa mengulang-mengulang memperingati mereka agar jangan keraskan hati. Berhubungan itu orang Israel bagaimana harus hidup di tanah perjanjian mereka. Makanya di dalam ayat 9, apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepada Tuhan, mereka kapan mereka akan menyimpang? Kapan mereka akan kompromi? Biasanya karena kehidupan mereka sudah mapan. Nah, di tengah-tengah perjanjian ini, di dalam kitab Ulangan ini Tuhan mengingatkan bagaimana kamu dibawa dari Mesir keluar. Kamu dulu sebagai budak, kamu dikhususkan oleh Tuhan supaya mereka tahu bahwa Tuhan mempunyai rencana. Oleh sebab itu, kekhususan mereka itu harus terus-menerus dikuduskan, dipagari oleh firman Tuhan lewat suara siapa? Nabi. Nah, itulah sebabnya mereka itu harus mengkhususkan diri, tidak mengikuti kebiasaan bangsa-bangsa di sekitar. Kalau kita melihat ayat 9 sampai 12 itu, mereka itu belajar. Mereka itu kamu dengan mudah sekali belajar berlaku keji di antara bangsa-bangsa. Jadi sesudah mereka hidup mapan, mereka itu tertarik, tergiur dengan kebiasaan bangsa-bangsa. Orang Israel itu rupanya lebih senang belajar, bahkan menarik minat bangsa-bangsa itu memang. Seperti mereka belajar melakukan penyembahan berhala. Tentang nasib mereka dikatakan meminta petunjuk kepada orang mati.
berkumat-kamit dengan roh penenung, dengan mantra, atau bertanya kepada arwah-arwah atau peramal, meminta petunjuk kepada orang yang mati. Itu sebab orang Israel sebagai Allah yang bangsanya Tuhan tidak patut bertanya kepada roh-roh, karena di balik semuanya itu kita tahu siapa selain roh jahat, yaitu setan. Jadi mereka harusnya mereka bertanyakan kepada Tuhan. Tetapi penyimpangan itu mereka lakukan. Makanya Tuhan tidak mengizinkan hidup kekejian, apalagi mereka biasa mempersembahkan anak sulung mereka kepada dewa, dilemparkan kepada api. Ini sesuatu kekejian. Bangsa Israel tidak boleh seperti itu. Tidak sepantasnya sebagai bangsa pilihan. Mereka harus dipisahkan, mereka harus berbeda di dalam segala aspek kehidupan dari bangsa lain. Kalau mereka tetap begitu, maka akan mereka bangsa-bangsa di sekitar akan bertanya, di mana Tuhan Allahmu? Buktinya mereka kompromi dengan kami, begitu tertarik dengan kami, makanya Tuhan marah. Tuhan kirim seorang nabi. Kadang-kadang mereka itu perintah itu seperti semacam satu eksklusif gitu ya. Seperti sesuatu yang ekstrim, fanatik, seolah-olah terputus hubungan dengan dunia luar itu. Padahal kaki mereka masih menginjak di antara bangsa-bangsa. Dengan mudah saja mereka terpengaruh kan. Oleh sebab itu Allah makanya sebelum mereka masuk dalam tanah perjanjian harus menumpas bangsa itu. Mengapa? Sepertinya Allah kejam. Karena memang Allah punya rencana. Bangsa ini mudah sekali terpengaruh. Nah, untuk menumpas kebiasaan buruk itulah mereka itu kebiasaan memalingkan diri dan keras hati. Kalau kita membaca ayat 15-19. Jika tidak ada yang mereka mendengarkan, berarti mereka memalingkan diri. Karena apa? Karena mereka itu buta rohani, kupingnya punya tetapi mereka tuli. Kenapa? Walaupun mereka itu duduk beribadah ya, masih saja pola pikiran duniawi itu, pola-pola sekularisme itu masih ada karena pengaruh daripada bangsa-bangsa itu. Nah, disinilah suara kenabian itu mereka butuhkan. Kadang-kadang kita aplikasikan belajar dari hidup bangsa Israel ini, kita juga memiliki pola pengaruh yang masih duniawi. Sekalipun mungkin kita duduk di dalam gereja, bahkan di dalam lingkungan pelayanan sekalipun, tapi pemikiran sekularisme itu masuk, dan itulah merupakan titik tolak dari pemberontakan terhadap Tuhan. Pemberontakan terhadap Tuhan karena mereka memalingkan diri dari Tuhan, makanya Tuhan mengirim seorang hamba Tuhan sebagai utusannya untuk menegur mereka. Karena itu, kalau mereka tidak mendengar, mereka sendiri dikatakan seorang nabi ayat 18 akan kubangkitkan bagi mereka di antara saudara mereka. Seperti engkau ini, maksudnya seperti Musa. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan dia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Kalau orang tidak mendengar lagi, maka diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut. Nah, di sini kadang-kadang samar ya. Di sini sebagai duta Allah, hamba Allah yang diutus harus menyampaikan kebenaran ini dengan berani. Kenapa? Untuk membentengi bangsa ini dari yang kudus menjadi yang tidak kudus menjadi najis. Kenapa? Rencana Allah tidak boleh gagal. Mereka sebagai duta Allah. Namun di antara tengah mereka juga heboh dengan suara-suara kenabian. Di tengah-tengah masa kini kita membutuhkan suara-suara kenabian. Tapi di antara suara-suara kenabian juga ada heboh nabi-nabi yang sok-sok kenabian. Terlalu berani mengungkapkan, Tuhan berkata kepada saya. Tapi Tuhan katakan, aku tidak memerintahkannya.
terlalu berani ayat 20 untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau berkata demi nama Allah lain. Nabi itu harus mati. Dikaburkan oleh hebohnya nabi-nabi yang sok-sok suara kenabihannya. Mendengar nabi-nabi konyol, ya, terlalu berani, sok angkat-angkat diri nabi-nabi. Nabi apa? Misalnya di tengah-tengah pandemik ini kita dalam keadaan situasi yang stres, kita membutuhkan firman Tuhan. Ada juga orang mengobrol pakai nama Yesus. Covid ini biarlah berlalu, berhenti. Tetapi kita harus melihat kedaulatan Tuhan. Setiap izin Tuhan, penderitaan, virus sekalipun, kita tidak bisa tengking begitu saja. Seorang yang nabi yang mempunyai hamba Tuhan yang mempunyai kepekaan dengan Tuhan, mengerti kedaulatan Tuhan. Bangsa ini kalau dia tidak dipepet dengan hal-hal kesulitan, dia mudah sekali terjelembat dan menyimpang. Itu sebabnya apabila ada orang yang menyatakan diri dan kamu tergiur dengan ucapan-ucapannya itu, sementara apa yang tidak dikatakan itu tidak terlaksana, maka jangan gentar menghadapinya. Ayat 20 sampai 22. Kalau perlu mati orang yang sudah menubuatkan nabi palsu. Di sini terlalu berani menyuarakan suara kenabian juga. Di tengah bangsa yang bengkok ini sekarang ada begitu banyak pembicara menubuatkan ini dan itu. Saya pikir kita sebagai duta Allah, kita harus berpegang kepada pengajaran yang benar. Apa yang kita sampaikan bukan satu kepalsuan atau hanya untuk mencari pengikut. Sebagai duta Allah kita kadang-kadang tergiur dengan banyaknya pengikut, kemapanan atau banyaknya aset. Makanya dengan buru-buru mengatakan firman Tuhan. Mengapa? Supaya jemaat senang dan dengar dengan baik menjadi pengikut. Memang jemaat yang masih duniawi seringkali mau yang instan. Mau mendengar apa yang dikatakan sesungguhnya bukan firman Tuhan. Tetapi apabila ada suara Tuhan yang mengatakan jelas menegur dosa, kamu harus dikuduskan, hak kamu harus dipisahkan. Karena Tuhan punya rencana Allah, Allah punya rencana terhadap kamu. Maka tidak segan-segan orang itu memalingkan muka. Kenapa? Karena mereka sesungguhnya walaupun duduk beribadah, tapi pikirannya duduk di dalam bangku gereja, tapi pikirannya masih duniawi. Bahkan sifat pelayanan juga duniawi. Itu sebabnya tidak segan-segan mengkritik hamba Tuhan. Tetapi di sini dikatakan hamba Tuhan harus tetap setia. Tidak mempunyai kepentingan apapun. Dicela. Paulus dikatakan sipeleter, tetapi dia tetap memberitakan. Kenapa? Tugas dia adalah bukan untuk supaya mereka disanjung banyak pengikut, melainkan memagari mereka dari kekudusan. Itu sebabnya di tengah-tengah bangsa yang bengkok dan modern dan penuh banyak pergumulan ini, pikiran manusia yang sudah makin rusak dan duniawi ini, kekerasan hati manusia makin melanda. Mata mereka makin tertutup, telinga mereka walaupun mendengar begitu banyak khotbah, begitu banyak renungan, tetapi hati mereka tetap masih melekat kepada berhala-berhala tetangga kita. Kita mungkin tidak berhala seperti orang Israel itu. Roh kumat kamit, kedukun mungkin sudah berkurang. Zaman dulu sih mungkin iya, atau di kampung mungkin masih iya. Tapi di kota yang menjadi berhala penghalang-penghalang kita adalah apa? Selera-selera yang menarik dari dunia. Tidak mudah memang hidup hamba Tuhan di tengah modern saat ini. Ingin banyak pengikut, ingin dikagumi dan juga ingin dianggap keren. Itu sebabnya hamba Tuhan harus tetap konsisten. Hamba Tuhan harus mati terhadap keinginan. Mati rasa, itu sebabnya Paulus mengatakan di dalam Filipi 3 ayat 14. Aku berlari kepada arah tujuan. Kita sebagai duta Allah ialah menyaring hidup kita mana yang perlu. Kenikmatan, iya sementara. Tetapi membuai. Sesudah itu apa? Kita putus asa. Tetapi di dalam mengiring Tuhan dengan
Mematikan diri itu memang tidak mudah ya. Karena kita sebagai hamba Tuhan pun masih banyak sekali kepentingan. Banyak sekali selera keinginan. Tetapi kadang-kadang kasih sayang Tuhan mendidik kita untuk kita dipepet terus sampai kita untuk menyangkal diri. Itulah Paulus. Paulus sudah bukan aku seolah sudah mati rasa. Tapi Paulus mengatakan, aku melupakan apa yang di belakangku. Yang merupakan kemewahan, kesenangan, pujian, itu semua sampah dibandingkan dengan kekekalan. Itu sebabnya panggilan surgawi sebagai duta Allah untuk memperagakan keadaan Tuhan, memperagakan akan janji Tuhan, dan menunjukkan bahwa janji Tuhan itu ya pasti dan benar. Paulus katakan, aku berlari kepada tujuan. Maka kiranya panggilan surgawi harus menjadi kerinduan kita, harus menjadi cita-cita kita. Apa yang cari di dalam dunia ini? Dunia ini gampang binasa. Saya ingat sebuah lagu. Tapi carilah Yesus yang penuh cinta. Maka kita akan terus berusaha. Jatuh, tertarik lagi tergiur dengan dunia ini. Tapi Tuhan pepet kita terus. Sampai kita merindukan panggilan surgawi yang mulia, yang kekal, yang tidak binasa. Sehingga kita tidak tergiur dengan hal-hal yang bangsa-bangsa di sekitar kita yang menyeret harga diri yang palsu. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur bahwa dari sikap orang Israel ini, kami terus menerus dipisahkan dari pergaulan, dari bangsa-bangsa. Seolah-olah kami harus ekstrim, memisahkan diri. Seolah-olah putus dari dunia, tetapi tidak. Sebagai duta Allah kami sadar juga kami diutus ke tengah-tengah dunia. Tetapi kami tidak berbeda, tidak seperti mereka. Perbedaan kami adalah karya Roh Kudus, kiranya nyata di dalam hidup kami. Berkati kami jemaat di dalam mengiring Tuhan, dalam situasi pandemi, dalam ujian yang berat. Biarlah semakin hari semakin terbuka mata rohani, telinga rohani untuk mengikuti kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami serahkan diri, baik sebagai umat yang kudus dipanggil, baik juga kami sebagai duta-duta Allah, sebagai hamba Allah menyuarakan suara kenabian. Jemaat juga dipakai menyuarakan suara kenabian di tengah pekerjaan, rumah tangga dimanapun. Tuhan Yesus berkarya di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh hambanya. Jemaat yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini kita akan memberikan persembahan. Di layar monitor Bapak Ibu tertera nomor-nomor rekening gereja. Mohon agar persembahan dapat ditransfer melalui nomor-nomor rekening gereja yang tertera di layar monitor Bapak Ibu. Dan mohon untuk tidak lupa mencantumkan nama pengirim ataupun nomor persepuluhan dalam persembahan yang dikirimkan ataupun yang diserahkan langsung kepada bendahara gereja. Atas nama Majelis Jemaat, kami mengucapkan terima kasih untuk setiap persembahan yang Bapak Ibu Saudara-saudara berikan melalui rekening ataupun diserahkan langsung kepada bendahara gereja. Kiranya Tuhan memberkati setiap pekerjaan, usaha dan keluarga Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Allah yang baik, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang boleh memberkati kami. Kami juga mengucap syukur untuk berkat-berkat Tuhan yang Tuhan boleh berikan bagi kami setiap jemaat Tuhan, kekuatan, kesehatan, terlebih lagi berkat jasmani yang Tuhan berikan bagi kami lewat pekerjaan dan usaha kami. Pada pagi hari ini kami rindu boleh memberikan persembahan kami sebagai ucapan syukur kami untuk semua berkat Tuhan yang boleh kami terima. Kiranya Engkau yang memberkati setiap persembahan yang boleh diberikan ataupun dikirimkan lewat transfer melalui nomor rekening. Kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan di dalam pekerjaan maupun di dalam usaha, dan Engkau memberkati majelis jemaat di dalam mengelola perbendaharaan gereja untuk boleh dipakai perluasan kerajaan Allah di tengah-tengah gereja Tuhan, di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberi dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Mengiringi kita di dalam memberikan persembahan, kita angkat pujian Bila Topan Keras Melanda Hidupmu.
Berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Tuhan yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terberi, milikmu di surga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Jemaat, kita mau masuk dalam doa syafaat kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, kami boleh ada sampai hari ini. Kami boleh menghirup napas kehidupan, kami boleh melihat keluarga kami dalam keadaan baik. Itu semua karena kebaikan-Mu ya Bapa. Kami sungguh bersyukur karena kami memiliki Allah seperti-Mu. Allah yang sungguh luar biasa. Allah yang hidup. Terima kasih ya Bapa. Dan pada hari ini hamba berdoa untuk jemaat GMI Korintus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau berkati mereka. Dalam kehidupan mereka, hari lepas hari mereka, pekerjaan, apapun yang mereka kerjakan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau buat itu menjadi berhasil ya Bapa. Sehingga melalui pekerjaan, mereka boleh semakin hari semakin memuliakan nama-Mu. Berkati juga anak-anak mereka yang pada saat ini sedang menempuh pendidikan secara online, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau berikan semangat sehingga mereka selalu semangat dalam belajar baik secara online dan sehingga mereka bisa mencapai cita-cita mereka, masa depan mereka ya Bapa. Pertumbuhan mereka juga Engkau berkati. Terima kasih ya Bapa. Hamba sungguh mempertaruhkan jemaat ini, baik yang dalam masalah pergumulan yang saat ini sedang mereka hadapi, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau buka jalan. Sehingga mereka boleh melewati masalah demi masalah, menyelesaikan setiap pergumulan yang mereka hadapi dengan tuntunan yang daripada-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk jemaat yang dalam saat ini sedang dalam kelemahan tubuh. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan ya Bapa. Sehingga mereka boleh mengalami pemulihan yang daripada-Mu ya Bapa. Dan kami juga berdoa untuk sidang sinode yang akan dilaksanakan pada bulan Maret secara online. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau berkati setiap panitia pelaksana yang sedang menggumuli berjalannya
acara sidang sinode ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau berkati mereka. Berikan kesehatian, berikan mereka kesepikiran ya Bapa, sehingga mereka boleh melaksanakan sidang sinode ini dengan penyertaan yang daripadamu, tuntunan yang daripadamu. Semua persiapan apapun itu Engkau berkati ya Bapa. Bahkan untuk kesehatan panitia pelaksana juga Engkau berkati. Biarlah sidang sinode ini boleh berjalan dengan baik. Dana yang dibutuhkan juga Engkau berkati. Bahkan untuk alat-alat yang digunakan untuk online, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau pakai alat-alat ini ya Bapa, sehingga sidang ini boleh berjalan dengan baik. Setiap hamba-hambamu dimanapun mereka berada yang mengikuti sidang ini, mereka tidak ada mengalami gangguan, baik itu sinyal dan lain sebagainya. Engkau persiapkan semuanya itu ya Bapa. Kami sungguh mempertaruhkan sidang sinode ini hanya ke dalam tangan-Mu, supaya sidang sinode ini boleh berjalan dengan baik dan lancar ya Bapa. Dan kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka melayani pada saat ini, baik di luar maupun di dalam. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau berkati mereka, Engkau pakai mereka ya Bapa menjadi alat-Mu, sehingga mereka boleh mencari banyak jiwa untuk dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Setiap pergumulan yang ada yang sedang mereka hadapi hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau buka jalan ya Bapa, sehingga mereka boleh melewati pergumulan demi pergumulan dengan penyertaan yang daripadamu. Keluarga mereka Engkau berkati ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Dan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau pulihkanlah bangsa kami ini ya Bapa. Engkau berkati ya Bapa, baik presiden dan para menteri yang sedang bekerja, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau pakai mereka ya Bapa, sehingga negara kami ini boleh berjalan dengan sesuai kehendak-Mu ya Bapa. Berkati vaksin yang telah berjalan, Engkau berkati ya Bapa, Engkau pakai vaksin ini ya Bapa, sehingga melalui vaksin ini masyarakat Indonesia boleh mengalami kesehatan yang daripadamu. Bahkan untuk tim medis yang saat ini sedang berjuang, bekerja, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau berkati mereka. Secara khusus untuk anak-anak-Mu yang ada di tim medis, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau pakai mereka dalam memberitakan kasih-Mu ya Bapa, sehingga mereka bisa menjadi garam dan terang di mana mereka ditugaskannya Bapa. Bahkan pada saat ini bangsa dan negara kami, beberapa minggu yang lalu kami boleh mendengar ada kecelakaan pesawat, bencana alam, tanah longsor, gempa, banjir, dan lain sebagainya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau mampukan mereka ya Bapa, sehingga mereka boleh melewati setiap persoalan ini. Engkau berkati pemimpin-pemimpin negara kami ya Bapa, sehingga mereka boleh menangani bencana alam ini dengan penyertaan yang daripadamu ya Bapa. Berkati juga mereka yang terdampak dari bencana alam ini, masyarakat ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau kuatkan mereka. Anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengalami kesusahan karena bencana alam ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau mampukan mereka ya Bapa dalam melewati suasana situasi saat ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk gembala jemaat GMI Korintus yang ada di tempat ini, keluarga Bapak Pendeta Diki, hanya di dalam nama Tuhan Yesus juga Engkau berkati hamba-Mu dalam melayani-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau berkati kesehatan, baik ibu juga yang selalu setia mendampingi, Engkau berkati ya Bapa. Bahkan untuk anak-anak mereka, baik keluarga Kauli maupun keluarga Bang Roy, Engkau selalu memberkati mereka juga ya Bapa. Inilah setiap pokok doa kami ya Bapa yang kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa. Dan kami akan menutup pokok doa ini seperti doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat yang kasih Tuhan, kita bersyukur untuk anugerah keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Kita juga bersyukur Allah boleh memilih kita menjadi rekan sekerja Allah di tengah-tengah dunia ini. Firman Tuhan dari Markus 16 ayat 15 berkata, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan memasuki hari-hari kita sepanjang minggu yang ada di depan ini. Minggu baru, bulan baru di bulan Februari 2021. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan menguatkan kita untuk siap menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, kita angkat pujian, kita harus membawa berita. Harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus mau memberita Allah itu kasih belas. Kita harus membawa berita Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya supaya kita lepas, supaya kita lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan kuasa Kristus. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Bapa surgawi, kami datang berterima kasih untuk kehadiran Tuhan. Di tengah-tengah ibadah kami menyembah, memuji, dan melayani Tuhan dengan harta kami. Kami sungguh bersyukur kalau kami mendapat hak istimewaan dari Allah Bapa kami. Dalam Yesus Kristus yang sudah menolong kami dengan cara ibadah yang sederhana ini. Bagi kemuliaan dan bagi nama Tuhan Yesus. Kami ingin menaikkan syukur untuk saudara-saudara kami, yaitu Ibu Magdalena Borubangun yang berulang tahun pada tanggal 27 Januari. Kami doakan supaya Tuhan memberkati hamba-Mu ini di dalam pekerjaan dan di dalam pelayanan di dalam gereja. Tuhan sertakan dengan kuasa roh dan Allah Immanuel selalu menjaga kesehatan dan memberikan kepada hamba-Mu ini pelepasan dari semua virus yang beredar di mana-mana.
Dan biar dia melaksanakan pekerjaan dengan sukarela, dengan kekuatan Tuhan di dalam memajukan kerajaan Allah. Kami juga mengucap syukur atas kebaikan Tuhan terhadap ulang tahun pernikahan bagi Bapak Pendeta Tri Budiarjo dan Ibu Leonora Manaking pada tanggal 27 yang kemarin. Tuhan memberkati dengan limpah kasih dan curahkan bagi keluarga ini kesatuan hati. Doa kami biarlah mereka suami istri saling melayani sampai kepada anak cucu. Kami yakin dan percaya dua telah menjadi satu ini sedang berjalan dalam kuasa dan pertolongan Tuhan. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ketiga yang esa, menyertai untuk selama-lamanya. Jemaat, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Allah menjaga keluar masukmu. Allah memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan berikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. 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 Jemaat, ambillah waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita mulai. Amin. Selamat hari Minggu dan selamat berprestasi bersama Kristus. Amin.